Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, di pagi hari ini Ana akan menyampaikan materi tentang hadis arba'in yang ke-20 mengenai sifat malu adalah akhlak Islam. Sebelum itu, Ana ingin membacakan hadisnya terlebih dahulu, kemudian Antuna mengulangi setelah Ana. Paham ya? Paham tum? Wahid ibnain talaka. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amril Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula Idza lam tastahi fasna ma syi'ta Rawahul Bukhari. Ulang lagi ya bareng-bareng. Wahid isnain salasah. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini ada yang ngerti gak maksud dari hadis ini tuh apa? Ada yang ngerti? Baik. Ana akan menjelaskan ya. Tolong disimak, dipahami, dicatat. Nanti di akhir penjelasan Ana akan menyimpulkan dan kemudian akan menanyakan. Ya. Oke. Dari hadis ini merupakan salah satu ajaran penting agama Islam yang menekankan tentang sifat malu ya. Jadi sifat malu ini bukan khusus buat wanita aja, tapi untuk laki-laki, untuk yang masih kecil, yang udah dewasa, untuk semua orang. Jadi kita harus punya sifat malu. Di sini sifat malunya maksudnya berkonteks positif ya. Gitu. Malu akan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla gitu. Terus sifat malu ini maksudnya adalah bukan hanya sekadar rasa canggung atau takut ya, tapi lebih kepada kesadaran diri bahwa ada Allah yang selalu melihat kita dimanapun saja kalian berada gitu. Malu akan keberadaan Allah dan ketakutan akan dosa dan keinginan untuk selalu menjaga kehormatan diri gitu ya. Terus selanjutnya sifat malu itu terbagi menjadi 4 ya, dicatat ya. Pertama, sifat malu sebagai benteng diri. Nanti Ana akan jelaskan semuanya 4 itu. Kedua, sifat malu sebagai indikator keimanan. Ketiga, malu sebagai ciri-ciri orang beriman. Dan yang terakhir, malu sebagai perisai diri. Oke, kita bahas dari sifat malu sebagai benteng diri ya. Sifat malu sebagai benteng diri maksudnya apa? Sifat malu ibarat benteng yang melindungi seseorang dari perbuatan buruk ya, dari perbuatan buruk. Ketika seseorang merasa
akan cenderung menghindari manusia agar tidak terlihat aibnya, ya kan? Kalau kita malu, misalnya kita melakukan dosa nih, pasti gak mau ketahuan orang kan kalau kita melakukan dosa maksiat gitu, maunya dikip sendiri gitu, menghindari perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial gitu. Itu sifat malu sebagai benteng diri ke satu. Yang kedua, sifat malu sebagai indikator keimanan seseorang. Di sini ada hadisnya ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu memiliki 60 cabang keimanan, dan yang paling utama adalah ucapan apa? Ada yang tahu? La ilaha illallah. Artinya apa la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini dapat kita pahami bahwa sifat malu merupakan salah satu cabang keimanan yang paling tinggi, ya, sifat malu. Jadi nggak apa-apa kalau cewek malu tuh, itu wajar karena emang itu sifat seseorang ya, sifat keimanan seseorang itu iman ya, itu sifat malu. Tapi malu dalam konteks yang positif ya. Dan yang ketiga selanjutnya adalah malu sebagai ciri-ciri orang beriman ya. Orang yang memiliki sifat malu, dia akan selalu berusaha menjaga perilaku dan ucapannya dimanapun dia berada gitu, agar tidak menyakiti hati orang lain, karena lisan itu apa? Dia tidak bertulang tapi dia ya menyakitkan kalau udah ini ya, kalau ngomongnya udah tidak enak ya. Dia juga merasa malu jika melakukan kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Jadi intinya apa? Intinya harus menjaga lisan ya. Gitu. Kan ada hadisnya ya. Apa hadisnya, ada yang tahu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam ya, seperti itu. Atau dihindari kalau misalnya temen yang ngajak berantem, udah tuh kalian hindarin gitu. Udah ngalah aja, ngalah gitu, ngalah. Gitu. Yang selanjutnya adalah malu sebagai perisai diri ya. Sifat malu juga berfungsi sebagai perisai diri dari godaan syaitan. Seseorang merasa malu jika ia akan lebih sulit tergoda dan melakukan perbuatan dosa. Dan sifat malu itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahu apa aja? 3, ada 3. Yang terakhir, poin terakhir. Yang 3. Pertama, malu terhadap Allah. Yang kedua, malu terhadap Rasulullah. Dan yang ketiga, malu terhadap orang tua. Malu terhadap Allah ya. Malu terhadap Allah ini maksudnya apa? Seorang muslim yang memiliki sifat malu, dia akan selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, karena takut akan keberadaan Allah ya, akan siksaan Allah, dia takut gitu. Jadi malu terhadap Allah ya. Dan yang kedua, malu terhadap Rasulullah. Maksudnya apa nih kok malu terhadap Rasulullah? Kan Rasulullah nggak ngelihat ustazah, kan beliau udah meninggal udah lama gitu, sebelum kita lahir. Iya, bisa malu terhadap Rasulullah tuh maksudnya apa? Seorang muslim yang merasa malu kepada Rasulullah adalah yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti ajaran beliau, sunnah beliau, mengikuti para sahabatnya gitu ya. Jadi malu gitu. Jadi apa faktornya? Jadi dia beribadah itu sia-sia gitu karena tidak mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Kan Rasulullah adalah pemimpin kaum muslimin kan, yang harus diikuti gitu. Dan yang terakhir adalah sifat malu terhadap orang tua. Nah ini yang paling penting nih, ini poin-poinnya. Kenapa malu terhadap orang tua? Ya malu karena apa? Kalian seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua gitu. Jangan sampai orang tua kalian itu tersakiti hatinya hanya karena perbuatan atau lisan kalian yang menyakiti beliau gitu. Jadi dijaga juga lisannya sama orang tua. Kalau misalnya dilarang sama orang tua, ya udah ikutin gitu, ikutin. Itu namanya bentuk bakti kita kepada orang tua kita gitu ya. Kalau nggak boleh gitu. Walaupun kalian pengen banget nih gitu, ya udah tahan aja gitu. Pasti dibalik itu semua yang dilarang sama orang tua itu pasti ada hikmahnya gitu. Oke, baik. Jadi di sini materi kita udah selesai ya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah
Sifat malu adalah anugerah yang sangat berharga bagi seorang muslim. Dengan adanya sifat malu, maka seseorang terhindar dari perbuatan buruk dan memperoleh keberkahan hidup dan dapat ridho Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha untuk membiasakan diri dengan sifat malu. Ya, malu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Ana yang nanya ya. Oke, dari pelajaran sifat malu ini, sifat malu kan tadi udah dijelasin ya. Oke, ada berapa poin sifat malu? 4. Apa aja sifat malu? Yang pertama, Sifat malu sebagai diri. yang kedua, Sifat malu sebagai sifat aman. yang ketiga. Sifat malu sebagai ciri orang beriman. Oke, yang terakhir, sifat malu sebagai prestasi. Oke, Toib. Ya, gitu aja ya. Sekian dari Ana. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Sekian dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebaikan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari Ana pribadi. Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.